Sudah 2 tahun pandemi COVID-19 melanda. Tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi kehidupan sosial, pendidikan, dan kondisi perekonomian masyarakat juga terpengaruh. Kabupaten Kudus, Jawa Tengah juga tidak lepas dari hantaman pandemi COVID-19. Di tahun 2021, kondisi menjadi semakin parah saat COVID-19 varian Delta meledak di kota Kretek ini. Suasana mencekam tak terelakkan saat berita duka kematian sahut menyahut terus terdengar bergantian hingga pelosok-pelosok desa. Ratusan orang meninggal dengan protokol kesehatan membuat tim Cekatil memeras keringat siang dan malam. Razia gencar dilakukan, penyekatan-penyekatan hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat nyaris membuat sektor perekonomian di kota Kretek lumpuh. Sulitnya kondisi perekonomian di Kudus benar-benar membuat para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasa kelimpungan. Tak terasa, sudah 2 tahun saya hampir setiap hari bersinggungan dengan para pelaku UMKM di Kudus, mulai dari pengusaha makanan, minuman, hingga kerajinan tangan. Menjadi reporter peta media di bagian ekonomi memberi saya banyak pengalaman berharga. Melihat kegigihan para pelaku usaha kecil dan menengah, sekuat tenaga beradaptasi dengan situasi, pantang menyerah, dan selalu melakukan inovasi membuat saya sangat terkesan. Seperti Wulandari, warga desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, yang memiliki ide membuat stik godong kersen. Dia membuat bahan baku dari daun kersen karena daun tersebut memiliki banyak manfaat. Tak mudah baginya menemukan racikan yang tepat. Wulan harus melewati banyak kegagalan, mulai dari komposisi bahan yang belum sempurna hingga adonan yang tidak bisa digiling. Perjuangan Wulan dalam memulai usaha tidak berhenti pada mencari racikan. Memasarkan produk di tengah pandemi pun juga menjadi tantangan baginya. Dalam hal promosi, Wulan merasa terbantu dengan liputan Beta News, karena setelah diliput, penjualannya semakin meningkat, dan stik godong kersen semakin dikenal hingga luar daerah. Bahkan dia mengaku promosi dengan menggunakan video hasil liputan Beta News. Menurut saya pribadi, Beta News itu sangat membantu kami untuk UMKM ya khususnya. Dan di saat pandemi itu memang untuk saya pribadi ya Mbak ya, dari hasil liputan Beta News bisa saya buat promosi produk saya. Untuk produk saya setelah diliput sama Beta News semakin dikenal masyarakat luas dan orderan semakin banyak, terus reseller juga bertambah. Memang sangat membantu saya sekali ini Beta News. Sama halnya dengan Trianto, warga desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, pemilik sirup Parijoto Alam. Butuh 2 tahun baginya untuk menemukan racikan dan kemasan yang tepat hingga produknya siap dipasarkan. Tak berhenti dengan satu produk, Rian terus melakukan inovasi dari buah khas Pegunungan Muria yang kaya akan manfaat itu. Olahan demi olahan mulai muncul seperti permen, teh, dan terakhir ada kombucha Parijoto. Rian pun mengaku sangat terbantu dengan adanya liputan dari Beta News. Selain mempromosikan produknya, dia juga senang dengan adanya Beta News yang dapat menginspirasi dan memotivasi bagi para pelaku UMKM khususnya di Kudus. Ya, kami sebagai UMKM sangat terbantu sekali dengan adanya liputan dari Beta News. Ya, menurut saya sebagai UMKM, Beta News itu beda dengan media-media yang lain karena saya melihatnya itu titik fokusnya itu ke teman-teman UKM. Jadi itu yang kami butuhkan. Jadi bisa mempromosikan produk kami dan syukur-syukur bisa memotivasi teman-teman UKM yang lain.
Ya, dampak positif yang jelas. Jadi penjualan kami, mulai brand kami, produk kami dikenal, brand kami dikenal, terus banyak setelah diliput itu banyak yang nanya, terus banyak yang beli juga. Itu yang pokoknya sangat membantu kami sebagai pelaku UKM. Hal serupa juga dirasakan Erna Susanti, warga Desa Gondang Manis, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus, pemilik Alia Handicraft. Pekerjaan tersebut ia tekuni sejak suaminya mengalami kecelakaan kerja di proyek bangunan pada tahun 2020 lalu. Karena keadaan sudah tidak memungkinkan bagi suaminya bekerja lagi di proyek bangunan, Erna bersama suami kemudian menekuni pekerjaan dengan membuat kerajinan eceng gondok demi menyambung hidup. Agar usahanya berkembang, Erna terus melakukan inovasi dengan membuat produk-produk terbaru. Saat ini, Alia Handicraft sudah memiliki berbagai produk, diantaranya karpet, tas bunga, topi, tempat tisu, dan masih banyak lainnya. Berkat diliput Beta News, Erna merasa senang karena pesanannya semakin meningkat. Yang sebelumnya hanya ia jual wilayah Kudus saja, kini lingkup penjualan Alia Handicraft sudah meluas hingga lingkup Jawa Tengah. Beta News itu sangat membantu untuk usaha kerajinan saya, kerajinan eceng gondok sekarang ini. Dari awalnya pemesanan yang sedikit dari teman ke teman, sekarang jadi merambah sampai keluar kota. Sekarang saya punya pelanggan bulurah dari Margoyoso, Magelang. Sekarang kontinu selalu pesan tas eceng gondok dari kerajinan saya ini. Terus dari yang lain juga dari Semarang, Burina yang kemarin pesan tas dari sini, ya lewat katanya taunya dari Beta News. Mereka tuh taunya dari YouTube, Mbak. Pertama kali itu mereka bilang diketik kerajinan eceng gondok yang dari Kudus gitu, terus keluarnya itu Beta News. Jadi mereka taunya itu dari video yang diliput oleh Beta News. Mereka mengulang-ulang videonya, jadi apa yang dibilang dulu itu kan nggak pakai tulisan, jadi diulang-ulang videonya, terus mereka jadi tahu, terus menghubungi nomor saya itu. Tak terkecuali Nunung Ervana, warga Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, pemilik Gonku. Sebelum dia bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan keluarga, akhirnya Nunung memberanikan diri untuk membuka usaha dan memproduksi peci dari bahan goni. Memulai usaha di masa pandemi membuat Nunung harus berusaha ekstra dalam memasarkan produknya. Hingga akhirnya kini Nunung sudah bisa mengunduh hasilnya. Produk buatannya pun sudah dijual hingga luar negeri. Nunung merasa kesuksesannya itu tidak lepas dari peran media yang membantu mempromosikan produknya. Dan media yang paling berkesan menurutnya adalah Beta News. Karena dengan liputan yang lengkap beserta kisahnya, membuat pembaca tertarik untuk membeli produknya. Di Beta News ini, itu sangat mendukung karena Beta News membantu kita dari berbagai model video, foto, dan media. Kita semakin terangkat dan banyaknya permintaan omset. Dan adanya Beta News ini bisa membangkitkan dari produk-produk kami. Teman-teman yang kita punya usaha juga terangkat semua, apalagi dalam segi pemasaran itu sangat berpengaruh yang sangat tinggi itu. Adanya Beta News di saat kita dibantu untuk upload itu, alhamdulillah dari masa pasar dari berbagai penjuru itu pada melirik dan membuat omset kami semakin besar. Dan terima kasih terhadap Beta News ini ya. Harapan kami untuk Beta News selalu mendukung khususnya UMKM ya,
dibantu untuk promosi, memang kami sangat berterima kasih sekali, sehingga produk kami itu memang benar-benar bisa dikenal masyarakat luas. Pokoknya jangan menyerah lah, Betanyus, hidup Betanyus. Harapannya Betanyus semakin sukses, semakin jaya, semakin menginspirasi yang jelas sesuai tagline-nya, dan bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Beritanya akurat, terpercaya, sukses dan jaya pokoknya. Dan selalu bersinergi dengan UMKM tentunya. Gitu. Untuk pelaku UMKM seperti saya, semoga Betanyus semakin eksis, menjadikan lebih semangat untuk pelaku UMKM, saya pribadi juga UMKM yang lain. Ya, moga-moga dari Betanyus ini semakin banyaknya UMKM diangkat dan semakin banyaknya UMKM terbantu. Ayo Betanyus selalu berinovasi dan selalu semangat, kita jadi maju. Indonesia ekonominya maju pesat. Betanyus, yes! Melihat para pelaku UMKM bisa tersenyum lebar karena meningkatnya penjualan berkat liputan Betanyus membuat saya ikut bahagia. Semoga di tahun 2022 ini pandemi COVID-19 sudah berhenti. Beta Media akan terus berusaha membantu para pengusaha kecil dan menengah agar tetap berkembang.